Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitriani, Ya. Najar, Ridwan, Desi Mahari, akan dipimpin doa oleh ketua kelas. Nazar, pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran di akhir tahun ini merupakan adalah kompetensi kalian yang kalian harus miliki. Kalau kalian misalkan tidak mampu atau tidak berkompeten di akhir tahun 2 salah satunya atau yang lainnya, maka kalian dianggap tidak berkompeten. Nah, artinya di sini kalian harus tetap terus semangat belajar mempelajari akhir tahun 2 ini. Silakan. Tentang pengolahan lahan. Pengolahan lahan ada dua cara, yaitu secara konvensional dan secara mekanis. Pengolahan lahan secara konvensional yaitu pengolahan lahan yang dilakukan secara tradisional dan cenderung pada lahan sedikit dan menggunakan alat yang manual. Sedangkan pengolahan lahan secara mekanis yaitu pengolahan secara modern dan cenderung dilakukan pada lahan yang lebih luas dan menggunakan peralatan yang lebih canggih atau modern. Tentang pengapuran dan pemupukan. Pengapuran bertujuan untuk menaikkan pH tanah dan pengapuran berdasar bertujuan untuk suplai bahan organik dasar yang dimanfaatkan oleh tanah. Sistem pengolahan lahan terbagi menjadi 4. 1. Sistem TOP tanpa olah tanah. 2. Sistem minimum tillage, yaitu pengolahan lahan hanya pada bagian yang akan ditanami. 3. Sistem optimum tillage, yaitu sistem pengolahan lahan pada jalur yang akan ditanami. 4. Sistem maksimum tillage, yaitu sistem pengolahan lahan secara keseluruhan. Kepada yang mengetahui tentang mulsa, apa itu mulsa? Ada yang bisa mengungkapkan sedikit? Penutupan tanah. Untuk Penutupan tanah. Pertumbuhan bunga yang ada pada lingkungan. Tidak adanya persaingan. Inilah kelembapan tanah. kalian nanti akan diajak ke objek di mana atau diajak untuk melakukan observasi di lahan langsung, di mana nanti kalian akan dihadapkan pada permasalahan tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, mulsa juga itu sangat penting dalam tahapan kegiatan aktivitas tanaman buah. Ya, jadi ketika tahapan ini terlewatkan, maka itu akan berpengaruh terhadap produksi tanaman buahnya. Oke, mungkin itu. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak sudah ajak kalian di lahan untuk melakukan observasi langsung atau melihat lahan langsung berkaitan dengan permasalahan yang akan Bapak tunjukkan ke kalian, ya. Antara mulsa lahan yang menggunakan mulsa dan lahan yang tidak menggunakan mulsa. Antara yang menggunakan mulsa dan yang tidak menggunakan mulsa. Ada permasalahan apa saja di sana? Silakan. Satu dulu ya, Desi, silakan. Yang menggunakan mulsa tidak terjadi persaingan sehingga pertumbuhannya bagus. Silakan. Tanah yang menggunakan mulsa terhindar dari gulma. Ada lagi? Tanah yang menggunakan mulsa tetap lembab sehingga proses perakaran akan lebih baik. Berdasarkan permasalahan yang kalian lakukan, coba Bapak akan tunjukkan 3 jenis buah benih, sebuah benih, 3 jenis benih. Yang pertama, ini ada satu nih, melon. Coba kalian rumuskan masalah untuk jenis tanaman melon. Angkat tangan. Ayo. Bagaimana teknik cara pemasangan mulsa pada tanaman melon? Lewah. Coba kalian rumuskan untuk tanaman buah lewah. Bagaimana cara atau teknik pemasangan mulsa tanaman buah melon? Ini semangka. Silahkan rumuskan masalah mengenai benih tanaman semangka ini. Oke.
Bagaimana cara atau teknik pemasangan mulsa tanaman buah semangka? Buat perumusan masalah, maka Bapak akan bagi kelompok, ya, berbagi kelompok. Nah, nanti Bapak akan pandu kalian untuk dibagi kelompok. Nanti Bapak akan coba bagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1 yaitu tentang tanaman melon. Coba Bapak sebutkan kelompok 1 yaitu ada Eha, silakan ya, angkat tangan. Titin dan Najar. Kelompok 2 tentang belewah ya, belewah. Yang pertama adalah Desi dan yang kedua adalah Siti Hamdiah. Ketiga ada Kamim. Yang kelompok 3 akan membahas tentang rumusan masalah berkaitan dengan tanaman semangka atau bagaimana cara atau teknik pemasangan mulsa pada tanaman semangka. Di antaranya kelompoknya ada Ismawati, lalu kemudian Fitri, yang terakhir adalah Ridwan. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Yang kurang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang pemasangan mulsa tanaman melon pada tanaman melon. Di sini ada alat dan bahan. Itu mulsa plastik, kaleng bekas susu, patokan mulsa dibuat dari bambu, arang dan kawan. Tahap-tahap pengerjaannya: siapkan mulsa plastik sepanjang ukuran bedengan 1-5 meter karena akan memuai terkena panas dan tarikan. Dan saat ujung-ujung mulsa plastik ditarik secara bersamaan, lalu kedua yang dipasang dengan menggunakan pasak dari bambu. Setiap lubang tanam dilubangi dengan jarak tanam 5-60 cm dengan menggunakan bekas kaleng susu sebagai alat pelubangan pada mulsa. Dan ini hasil dari penelitian kami dan pemasangan mulsa pada tanaman melon. Dan sesi kedua tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Alat dan berapa jarak tanam pada tanaman melon? Jarak tanam yang disesuaikan pada tanaman buah melon yaitu 5-60 cm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemasangan mulsa tanaman belewah. Yang pertama ada alat dan bahan. Pertama patok mulsa, 2 kaleng susu bekas, 3 kawat, 4 arang. Selanjutnya teknik pemasangan mulsa. Yang pertama, siapkan mulsa plastik sepanjang bedengan dikurangi plus minus 50 cm untuk pemuaian dan penarikan saat pemasangan. Kedua, ujung-ujung mulsa plastik ditarik secara bersamaan dan kedua ujung dipasak dengan bambu berbentuk U. 3. Pasang pasak bambu di salah satu sisi terlebih dahulu dengan jarak 60-70 cm, kemudian dilanjutkan pada sisi yang lain sambil ditarik secara perlahan agar mulsa dapat menutup dengan rapat. Keempat, buat lubang sesuai jarak tanam dengan menggunakan pelubang khusus atau kaleng bekas susu yang dipanaskan. 5. Untuk hasil yang terbaik, usahakan saat pemasangan mulsa menggunakan minimal 2 orang tenaga kerja pada saat panas matahari
sedang terik. Tengah hari sekitar pukul 10 sampai 12 siang. Pertanyaan, berapa ukuran patok yang dibuat untuk pemasangan muka pada tanaman belewah? Patok yang disesuaikan untuk tanaman belewah yaitu antara 20 sampai 30 cm. Cukup jelas? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan cara pemasangan mulsa pada tanaman semangka. Yang pertama ada alat dan bahan. Pertama mulsa plastik, kedua patokan mulsa, 3 kaleng susu bekas, 4 kawat, 5 arang. Cara pemasangan mulsa. Siapkan mulsa plastik sepanjang bedengan dikurangi plus minus 50 cm untuk pemuaiannya. Waktu penarikan saat pemasangan. 2. Ulang mulsa ditarik secara bersamaan lalu ditutupi pada bedengan dan dipasang dengan bambu yang berbentuk U. 3. Pasak dahulu bambu pada salah satu sisi, lalu pada sisi yang lain, sambil ditarik perlahan agar mulsa dapat menutupi bedengan dengan rapat. 4. Setelah pemasangan pada bedengan, lalu kita buat lubang tanam dengan jarak sesuai kebutuhan tanaman yang akan ditanam, dengan menggunakan kaleng bekas yang dalamnya kita isi dengan arang menyala. 5. Jarak tanam 6-70 cm. Pemasangan mulsa ini harus dilakukan pada saat matahari terik agar mulsa dapat menutupi bedengan dengan rapat, serta minimal harus dilakukan plus minus 2 orang. Ada yang mau ditanyakan? Berapa jarak tanam yang diperlukan pada tanaman biasa? Izin menjawab. 60 sampai 70 cm. Ini hasilnya ya. Oke, beri plus buat kelompok. Oke. Terima kasih ke semua kelompok. Alhamdulillah sudah menyelesaikan tahapan kegiatan pembelajaran hari ini. Coba Bapak akan mereview sedikit berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemasangan. Nah, ini kita melihat kalau dari segi secara keseluruhan paling penting dalam pemasangan mulsa ini Bapak coba akan jelaskan ya, itu harus adanya sebuah penarikan yang kuat antara dua sisi. Jadi jangan satu sisi saja, jadi dua sisi. Ya, makanya itu harus makanya ini ada yang agak aktor, ada yang enggak. Makanya harus makanya juga tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 dan 3 itu harus di siang hari ya, di siang hari pada saat terik matahari. Nah, pada tahap pembelajaran hari ini kegiatan pemasangan mulsa sudah selesai dan sudah dipresentasikan. Bapak akan sedikit memberikan apresiasi kepada yang aktif dan itu luar biasa kepada aktif, dan bagi yang belum silakan nanti kedepannya harus lebih aktif lagi ya. Nah, sudah. Terima kasih. Ini hasil evaluasi, nanti Bapak akan umumkan di via grup WhatsApp hasilnya. Berikutnya nanti kita di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari mata pelajaran atau materi tentang yaitu ayat. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum.